Ngepet aja ngepet. Bro, kalau cerutu tuh yang paling enak yang mana? Kalau saya mah cerutu paling enak itu pada saat selesai tanda tangan kontrak. Itu sama peristiwanya kayak gini. Kita lagi nonton TV, TV-nya nggak ada yang rame. Tiba-tiba WhatsApp kita ada yang kirim WhatsApp. Kalimatnya gini, punten dicek ya, yang 3 miliar udah saya transfer. Nyuruh orang sholat itu hukumnya haram. Islam, babi boleh makan. Orang baca sekilas, Iya. itu ngamuknya minta ampun. Padahal ya babi mah boleh makan, masa babi nggak boleh Masa babi makan? nggak boleh makan? Yang enak-enak tuh jahat. Oh gitu. Iya. Yang enak-enak ya. Karena kita tanya orang, lo main psikotropika, ya enak nggak? Enak banget. Ya kan? Jahat nggak? Ya jawabannya jahat. Tapi kalau ditanya enak, lo nggak boleh bohong. Nggak Lo boleh bilang bohong. enak. Betul. Dalam keadaan waras aja, membuat karya itu sebegitu sulit. Iya. Jadi bagaimana bikin karya dalam keadaan tidak sadar menurut saya gitu. Ya. Ya, nggak boleh onani, nggak boleh masturbasi. Kita senang sendiri, happy sendiri, masturbasi sampai orgasme sendiri. Guys, jangan onani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Taste Hunter. Ini salah satu channel yang membawa pentingnya sebuah rasa. Gua yakin kalau kita bisa mengerti perasaan atau rasa yang dirasakan oleh orang lain, itu bisa bermanfaat buat gua dan mungkin juga bermanfaat buat lo. Duh, saya nggak bisa ngomong. Sekarang mah diem aja. Saya yang ditanya ya? Si Gana meneng petanya-tanya. Terus tong aya nu ngajawab gitu. Oke. The living legend Dul Sumba. Wah, gila. Nanti kasih efek ya. Pas ngedit kasih efek. Aduh, assalamualaikum Kang Dul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ya, Om, damang Om? Lahirnya sehat. Lahirnya sehat? Batinnya agak terganggu karena bisnis macet. Enggak juga sih sebenarnya. Tapi kan tetap bersabar, bertahan dan berkarya dong. Dalam segala situasi saya tetap sehat. Tetap sehat ya? Gila. Harus sehat. Tapi saya seneng banget Kang Dul. Saya udah berapa tahun ya Om? Gak ketemu? 4 tahun? Lama lo ada. 4 tahun lah. Ada 4 Ya 4 tahunan. Beliau sampai sekarang luar biasa banget sih. Tahu-tahu posting dengan 4 tahun. dengan postur badan yang tahu-tahu jadi anak SMA seperti Dilan. Luar biasa. Ya Allah. Itu Tapi, apa Om? Resepnya Om? Yang pasti nggak nyimeng, nggak ngineks, yang pasti nggak jalan kaki. Jalan kaki. Ternyata jalan kaki. Hanya dengan jalan kaki dalam 1 tahun. Oke, bisa di-share biar buat teman-teman mungkin bisa di-copy paste. Saya pagi jalan kaki 7 lagu, pakai lagu ya 7 lagu. Jadi pasti, Lagu sendiri itu juga. Enggak, apa, cari aja. Cari misalkan reggae yang enak, Ya, oke. cari apa. Pokoknya 7 lagu tuh saya rata-ratain pasti 30 menit lah. Pagi jalan kaki, itu nggak kemana-mana, jalan kakinya di garasi doang. Di Di garasi rumah. Di garasi, jalan kaki serius. Sore jalan kaki. Setahun dari berat 104 berhasil turun sampai 90. Jadi Sampai 90. 14 kilo. Berarti berapa bulan tuh? Setahun lah. Setahun ya? Setahun ya? Setahun 14 kilo permanen. Sampai sekarang nggak naik. Celana dari nomor 42 sekarang 42? jadi 36. Gila kan? Saik. Kaos dari triple XL Triple XL, sekarang betul. L bisa masuk. Saya tahu lah, maksudnya gini, mohon maaf ya Kang Dul. Kita kan konser berapa kota tuh. Oh iya. Memang agak repot dengan badan segitu ya. Gede banget. Nggak enak. Satu nggak enak. Kedua pakai baju nggak pantas terus. Iya. Nggak bisa pede loh. Pakai kaos oblong perutnya maju, ya kan. Pakai celana pendek pantatnya mundur. Pakai celana panjang apa lagi. Jadi nggak karu-karuan. Sekarang nih kalau ini saya pakai XL tuh nyaman banget. XL. Jadi kalau sekarang ke distro udah bisa langsung milih-milih masuk ya. Sekarang bisa titip. Oh, bisa titip. Jadi kalau anak perempuan ke toko, gua titip celana jeans nomor 36, masuk kayak, udah pasti masuk. Asik. Itu masuk dari atas sampai bawah pas. Kalau motong-motong dikit karena ketinggian. Ya. Tapi urusan yang lainnya aman. Jadi kalau dulu kan gila, beli celana rombak sini, rombak sana, rombak sini. Repot banget gitu. Sekarang enggak. Jadi cuman karena jalan kaki. Hanya karena jalan kaki. Konsisten Nggak naik melaksanakan sepeda, itu. Ya, Makanan dikit-dikit lah ya. makanan yang saya agak musuhin sedikit nasi putih ya. Nasi putih. Nasi putih agak dimusuhin. Saya tahu Anda punya sahabat yang namanya Bala-Bala. Kurang banyak. Dulu gorengan kan makanan harian. Sekarang anggaplah makanan rabuan. Rabuan. Jadi misalkan Rabu ketemu. Cheating day. Ya, Cheating day. Kamis Jumat pasti enggak. Sabtu ketemu, Minggu Senin pasti enggak. Kalau ketemu tiap hari, itu pasti porsinya dikit banget. Itu jadi bala-bala itu rasanya sakit tinggalin Kang Dul. Jadi sebenarnya kalau saya lihat orang
nurunin kegemukan sampai setengah mati. Enggak juga. gitu juga kok ya. Enggak mahal menurut saya gitu. Iya, Enggak mahal. iya. Persoalannya mungkin letaknya soal disiplin kali. Oh ya. Sekarang kita mau Menjaga nggak lo jalan kaki tiap pagi sama sore, tapi setiap hari. Begitu bangun tidur lo jangan niat jalan kaki, kalau niat biasanya nggak jadi. Iya. Lo bangun tidur kalau dari rumah turun ke bawah gitu ke lantai bawah, itu otomatis langsung jalan kaki. Go ahead aja langsung ya, nggak usah mikir banyak-banyak lah ya. Nggak pakai niat. Kita cuma pakai gadget, pakai earphone. Nah, kadang-kadang begitu tuh yang bikin akhirnya Kalau diniatin gue mau nge-gym malah banyak nggak jadinya, malah banyak nggak jadi. Mending jalan aja gitu. Misalkan kita mau ke warung, taruh kita ke minimarket ke apa, selama itu bisa dijangkau sama kaki, mendingan pakai kaki. Iya sih, saya dulu ketemu namanya Om Bambang Paimo. Bambang Paimo itu yang berhasil goes ke luar negeri, yang keliling. Dia cuman kasih, ya ini mah tongkrongan di Tahura, nongkrong di sepeda, terus tahu-tahu dia baru mulai ya, iya. Udah pokoknya kemana-mana pun kamu pakai sepeda. Iya benar. Mau beli rokok, mau beli apa sepeda kalau gitu. bisa pakai sepeda, Dia tahinnya terbiasa dengan sepeda. Ya cuman kalau sekarang naik sepeda kayaknya enggak. Enggak, sepeda itu kan bagus banget. Bagus kardio. Betul. Tapi sepeda itu kan juga modalnya lumayan. Modalnya, iya betul. Sepeda murah nggak enak. Kita bukan sok, tapi sepeda murah pasti nggak enak. Gak ngebohongin Iya. lah. Oh, ada sepeda kok 3.000 misalnya gitu. Ya gue tahu nggak enak lah. Iya. Kalau dia yang enak udah pasti puluhan ribu. Puluhan ribu, Itu satu. pasti. Kedua, kita butuh jalan yang ada jarak tempuh kan Yes. gitu. Nah, saya main sepeda juga dulu, tapi betapa repotnya. Satu, sekarang karena jalannya juga nggak nyaman. Ya, betul. Kedua, tingkat polusi yang tinggi. Ya. Ketiga, sepeda kalau diikutin ATM lumayan jebol. Ya Dan kan? posisi rumah sekarang ada di Iya, atas. gila. Jalan kaki itu hampir nggak pakai modal. Iya betul sih. Nggak ya. perlu kostum. Iya betul. Waktu tidur pakai celana pendek sama oblong, ya itu Iya, kostumnya. itu. Udah, kan? Selesai, gitu doang. Itu Ya, tidur gitu. Kalau mau pakai sepatu itu Iya, juga. Kalau nggak pakai sepatu ya nyeker, Iya, tetap jalan juga. bisa jalan. Tapi saya ngerasakan manfaat jalan kaki yang luar biasa sampai sekarang. Wow, luar biasa ya. Jadi sekarang bisa main-main sama badan lo. Iya, iya. Contoh gini, sekarang misalkan saya berangkat berat 90 ya. Haha. Gue mau turunin sampai 86. Itu udah tahu sistem. Kayaknya gue Oke. dalam 2 bulan Keren. bisa Asik. dengan 4 kilo. Jadi udah tahu tuh. Udah ketahuan. Jadi Udah tahu bisa bermain-main, gendut kurus tuh akhirnya bisa main-main sendiri loh. iya, Gitu. Cuma memang makanan-makanan jahat ya. Ya lemak tuh kan memang jahat. Ya, Roti juga lumayan jahat. ya. Itu sih nggak memandang apapun, memang ya kalau berlebih sepertinya seperti itu. Yang enak-enak tuh jahat. Oh gitu. Iya. Yang enak-enak jahat. Karena kita tanya orang, lo main psikotropika ya enak nggak? Enak Enak banget. banget. Ya kan? Jahat nggak? Ya jawabannya jahat. Tapi kalau ditanya enak, lo nggak boleh bohong. Nggak Lo boleh bilang bohong. enak. Betul. Lo minum air ya, Iya. minuman keras enak nggak? Asik kata dia. Jahat nggak? Jahat juga. Kalau tanya enak ya enak. Enak banget. Jadi Saya ya sampai bilang beberapa podcast yang lalu, beberapa teman-teman yang di era 90-an itu nggak bisa lepas kan dari itu kan. 9 dari 10 teman kita seperti itu. itu urusannya sebenarnya kalau saya lihat sih urusannya urusan mental. Mental ya. Mental. Betul ya, Ya. mentalnya. Kayak gini misalkan, kalau kita ngomong, ini kan nggak ada topik nih. Nggak ada topik. Kalau kita ngomong narkoba nih misalkan, Ya. kita ngomongin apa nih, sabu-sabu. Sabu-sabu tuh kan orang kalau di mana aja katanya bisa nagih. Iya betul. Di rumah, Ya. dimanapun, bahkan di musola pun bisa nagih gitu. Betul. Kalau Pesantren. kalau sebut misalkan apa ya, Inex sebutnya Ya. gitu. Inex itu kan yang nagih suasana. Suasana, ambience. Iya, begitu lihat ada musik Musik, kenceng, yes. sound system tempatnya dunia, orang pengen. Tripping. Iya, tripping kan. Lagu naon Kang? Ema. Lagu Emma. Kalau orang di rumah lagi nonton TV mana pengen yang gitu. Iya, betul. Ya kan, jadi saya cukup bisa memaklumi Iya. hal-hal seperti itu, tapi sebenarnya stop itu bukan karena niat sebenarnya. Oke. Orang kalau mau niat bisa kok. Beberapa minggu yang lalu saya ngobrol sama Budi Arab. Oke. Om Budi Arab. Budi Arab tuh pemain band blues itu ya? Oh iya, yang bukan Arab, Arabnya Ya. palsu. Parah palsu Iya, ya? namanya Budi Arab tapi nggak Arab. Iya, saya ingat dia tuh orangnya berewokan gitu. Bener. Budi Arab itu ternyata nggak Arab, KW dia. Dia bilang gini, saya mah melihat sosok ya Kang ya. Budi Arab itu membawa musik Rolling Stone. Oke. Ya, walaupun akhirnya ada blues-bluesan juga, tapi beliau pun mengatakan bahwa di Rolling Stone ada esensi bluesnya. Bahkan saya bilang sampai kan ada jargon dulu sama anak-anak tongkrong. Setun tong lagu barat wae. Bener. Setun tong lagu barat wae gitu kan. Itu kan menjadi hal yang apa ya?
tidak bisa dilepaskan oleh sosok Budi Arab, lalu Time Bomb Blues dan Time Bomb lain-lain itu Blues, Kang Beben Iya, itu kan benar. orang yang membawa. Dan beliau kemarin menyatakan suatu hal, pernyataan dari mereka adalah saya nggak percaya Mick Jagger dengan reng-rengannya masih hidup sampai sekarang, menciptakan lagu-lagu the best zaman dulu yang katanya mereka pemadat, pemakai dan lain-lain. Saya nggak percaya itu. Sampai sekarang saya nggak percaya. Pasti nggak modar ya, kata beliau. Yeah. Kata, maksudnya ini konfrontasi dari seorang yang membawa nama Rolling Stone. Yeah. Om Budi sampai mengatakan, bohong, itu mah bohong, nggak mungkin. Nyimeng, make dan segala macam, dasarnya itu. Malah mungkin bisa bikin lagu. Benar-benar. Atau terpisah. Ada saatnya mereka pakai, ada Iya. saatnya mereka berkarya. Ya, Gitu loh. tapi ternyata juga dianulir juga Om Budi bahwa ternyata manajemen pun pernah menyatakan itu. Sampai Om Budi bilang bahwa coba berapa juta orang yang korban gara-gara lifestyle yang dijual seperti itu. Gue bilang iya sih. Kalau saya nggak percaya. Gini, dalam keadaan waras aja, membuat karya itu sebegitu sulit. Iya. Jadi bagaimana bikin karya dalam keadaan tidak sadar menurut saya gitu. Ya. Ya, contoh, ada orang yang bilang gini, konon Bob Marley itu, Ya. bukan Bob Marley, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix itu kalau dia pakai, itu bukan karena dia pengen pakai, itu kudu paketnya. Oh gitu. Paket, jadi Jimi Hendrix sama gitarnya sama barangnya itu sudah satu paket. Kalau dipisahkan dia nggak akan jadi Jimi Hendrix. Ada orang seperti itu. Mungkin juga artinya mungkin juga ada orang seperti itu. Atau Marley juga mungkin begitu. Udah pasti icon. Dia tidak akan menjadi Marley seorang pencetus reggae kalau tidak ada bumbunya yang itu seperti itu. Ada in the box, ada out of the box, ada without the box. Ya, yang benar itu menurut saya gini. Kayak tadi ngomong Rolling Stone. Ya. Oh, mereka pakai bisa, tapi mereka tahu kapan saat pakai dan kapan saat berkarya. Terorganisir. Ya, jadi ada jadwalnya, schedule-nya benar gitu. Dan hidup sampai sekarang kan. Kalau di kita yang repotnya make ya di mana aja, malah sebelum manggung dia make dulu, begitu manggung teman saya sampai bilang, "Nya euy lamun keur kitu teh ngeunah sih nyipta lagu teh." Tapi begitu gua waras didengerin lagu, anjir siga kieu laguna goreng patut. Itu dikonfirmasi oleh Thomas Gigi yang pada saat dia manggung dikejar-kejar BD itu kan dia mengakui itu dulu segila itu gua. Ari Lasso pun sama. mengungkapkan sampai di atas panggung dia begitu. Banyak banget. Sampai gila-gilaan yang akhirnya dari sisi keprofesionalan dan akhirnya untuk konsumsi publik jadi tidak terorganisir dan tapi akhirnya setelah lepas juga akhirnya bisa ya Kang ya. Bisa ada second chance gitu yang bersyukur yang bisa. Iya, bersyukur yang bisa. Banyak yang nggak bisa. Tapi kalau saya sih tetap melahirkan karya itu tetap lebih baik dalam kondisi waras. Kondisi waras. Kalau ada orang yang bilang seniman itu perlu ide-ide gila, kegilaan dalam tanda kutip. Saya pernah nulis juga di sosmed waktu itu, kalau kegilaan itu bisa membuat karya yang baik, ya makanya jangan pernah sembuh gila itu. Tapi gila itu kan bukan berarti madat, bukan berarti mabuk. Gila itu dalam pengertian liar, idenya tidak terbatas, tapi tetap punya tanggung jawab. Jadi ya buat teman-teman yang masih, saya pikir ya bukan menghimbau segera berhenti, dipisah aja waktunya gitu loh. Kalau lo masih make kapan, hari Senin ya, hari Rabu kerja jangan make. Bukan mau mendukung tapi tidak mendukung. Kan gini juga bahasanya, berani nggak sih orang lagi mabok suruh sholat? Jangan, suruh berhenti dulu maboknya, baru nanti suruh sholat kemudian. Kalau orang lagi mabok suruh sholat, kita digampar sama dia kan gitu. itu cuplikan Ki Entus Dalang ya, almarhum dia Bupati Tegal terakhir nyuruh orang sholat itu hukumnya haram. Iya benar, rame. Ngadek ya entar atuh beres sholat baru itu. Benar. Kayak yang rame di sosmed satu lagi apa? Dalam Islam babi boleh makan. Orang baca sekilas itu ngamuknya minta ampun, padahal ya babi mah boleh makan, masa babi nggak boleh makan kan gitu ya. Nah, Kang Dul ini alhamdulillah ya. Ini silaturahmi yang terjadi ini luar biasa. Kang Dul itu apa ya? Saya itu pertama enggak, tapi halo di depan gua ada pipa menggoda sekali, kurang ajar, tapi harganya mahal banget.
Hampir nggak kebeli nih pipa. Jadi saya tuh punya sejarah panjang sama Kang Dul. Kang Dul adalah orang yang pertama. Kalau buat teman-teman cangklongers atau yang paduders gitu yang tahu saya udah nyangklong di 2012. Sebenarnya Kang Dul inilah yang pertama kali ngeracun saya sama Kang Omen. Itu kurang ajar banget ya Kang Omen. Itu yang ngeracun, dan ngeracunnya nggak tanggung-tanggung. Ada merek Tom Eltang, ada Tao, ada Berat ya, berat. dan sebelnya Kang Dul membawa itu ke dulu Pas Mantap ya. Sebel Iya, bener. itu bikin merinding orang-orang, bawa tahu di Pas Mantap sama Kang Sule Andre. Wow, itu ngirinya luar biasa, dan harganya per hari ini. Ya sekarang harganya Waduh. kijang bekas lah. Kijang Brio baru. Oh, Brio baru bener 1 pipa. Nah, maka dari itu Kang Dul sekarang mah nyangklok tinggalin dulu. Kang Dul barangkali mangga ada cerutu dari Quintero Kuba. Ini gila li. Cerutu ini mereknya Quintaro ya. Quintaro. Kuba. Kuba. Dari Kuba. Saya nggak usah sebut harganya, ini mahal banget. Ya, angkanya segitulah. Kalau lagi musim COVID ngomongin harga sigar, Sensitif. ini bisa terjadi kecemburuan sosial. Gua kayaknya harus pilih lagi nonton TV. Mangga. Kalau saya madut aja udah. Belajar dulu motongnya, Udah motong mah begini aja. Tek. Biasanya begini. Putar. Oh harus diputar? Ya biar rapih. Oh harus diputar? Ya biar rapih. Ya segitu boleh. Putar ke Putar kanan? dulu. Putar dikit. Ke kanan? Kalau terserah bebas. Nah sambil krek. Nah lebih rapi. Kalau nggak ada Saya motong nggak diputer, makanya rebek. Oh gitu ya? Ya, ada ini Kang, ini cutter. Yang ini kan biasa saya pinjam dari penagih utang kan. Tapi keren bisa Gitu. Ada lagi kalau di rumah mending pakai cutter kan. di video kelihatan nih ya. Aduh bahaya. Pakai cutter kan, cutter yang di rumah aja, cutter di rumah, terus dibentuk V. Udah selesai di tek Sama. V, jadi nggak rebek. Lebih enak sebenarnya. Ini ilmu baru, biasanya saya langsung potong gitu. Ternyata kalau diputer, Puter iya dia akan ngikut. ini nggak perlu dipakai colokan tusuk gigi ya? Nggak perlu. Kalau kita dulu film Dono Kasino Indro yang bawa bapak itu yang Iya benar. itu mah jorok banget itu sebenarnya. Oh itu naruh itu buat gigit Buat sebenarnya. gigit. Ada kalau film-film di Amerika itu kan suka gitu Iya kan. benar. Sebenarnya bullshit itu mah. Udah pasti rebek kan, kena air liur mah udah pasti kemana-mana. Jadi enggak, bisa. Mungkin dia giginya cutter. Oh gila nih. Gue takut kecanduan, mahal. buat ngebakar, ini kan ibarat tembakau, ini kayu gelondongan ya Kang ya. Hari ini saya lagi private ini. Jadi saya biasanya akan bakar dulu. Pakai korek biasa bisa. Supaya apa? Pre-burning lah, biar dia rata dulu. Karena kan kadang-kadang kalau suka menyon. Iya benar. Itu karena starting pointnya ya kayak Kang Dul dulu. Sekarang saya ngajarin dulu, Kang Dul yang ngajarin packing tuh begini di cangklong. Pakai bako. Itu Layer sama juga ya? Sama, ada cara pembakaran. Jadi ratain dulu. Nggak sampai nyala tapi kan? Kalau kita di restoran yang menyediakan sigar, mannernya biasanya akan dibakarin oleh si waiternya. Oh. Tapi saya sebel sama anak-anak cangklong, anak-anak cerutu. Kenapa? Masa sekali ketemuan habis 1,5 juta? Emang. Gila sekali sedot. Wine-nya berapa? 150. Jadi ditanyain, Bapak cerutunya apa? Ini. Oh, bagusnya steaknya ini, wine-nya ini. Pokoknya kalau ada yang mulai senang-senang sama cerutu, wine segala macam, ya siap-siap ngepet aja ngepet. Gila mahal banget. Jadi kayak gini dibakar. Tapi hari ini gue dikasih, jadi tinggal kipas-kipas dulu. Prosesnya gitu. Ya, bakar baru lagi. Nanti, baru ya. Oh, baru bakar bener. Duh, sedap banget ya. Rata. Oke. Ya ngomong-ngomong soal cerutu ya memang mainan orang-orang tertentu sebenarnya, mainan orang-orang tertentu. Ngomong-ngomong cerutu yang paling murah tuh berapa sih kali? Paling murah? Nggak, jangan ngomong paling mahal, nggak enak. Lokal atau interlokal? Kalau lokal? Lokal bisa ada yang harga 30.000, 20.000 ada. Per batang. Per batang ada dari. Kalau yang luar? Kalau yang luar per batang, kalau Dominika ada yang angka 90.000. Per batang ya. Kita sebut merek aja, orang nggak berpengaruh juga ya. Enggak. Nggak berpengaruh. Ngaruh banget. Kalau di Dominika ada apa ya? Ya Kuba Dominika itu ada Partagas. Ini juga Partagas, sebenarnya dari Partagas. Tapi orang boleh beli satuan dong? Boleh satuan. Beli sebatang gitu. Boleh sebatang. Cuman ya ini notes bahwa di Indonesia tidak ada yang legal.
Ya, Ya, pasti. jadi saya juga belinya cuman ya ini dikirim langsung ke sini satuan aja, impor sendiri-sendiri. Karena kalau legal jadi 3 kali lipat pasti. Oh pasti. Ya, yang 100 Jadi nggak masuk akal juga. 100 jadi 300 juga. Sehari 2 batang 600.000. Beduh. Tapi Kang, 18 juta lu. jadi banyak teman-teman yang tanya, bro, kalau cerutu tuh yang paling enak yang mana? Kalau saya mah cerutu paling enak itu pada saat selesai tanda tangan kontrak. Emang. Bener. Itu sama peristiwanya kayak gini. Kita lagi nonton TV. TV-nya nggak ada yang rame seperti siarannya. Mau itu TV kabel, pokoknya lagi nggak ada yang asik aja. Tiba-tiba WhatsApp kita ada yang kirim WhatsApp. Kalimatnya gini, Kang, punten dicek ya, yang 3 miliar udah saya transfer. Itu kan enak banget ya. Itu pasti semua tontonan jadi rame. Jadi enak. Jadi rame. Film nggak rame jadi Film rame. sedih jadi bahagia. Gembira. Film India jadi tambah heboh. Karena tadi ada yang bilang, Kang, yang 3M udah transfer tadi siang, mohon dicek saldonya. Itu doang. Pertanyaannya, pernah seperti itu? Nggak pernah. Bohong. Pernah Pasti. tapi 6 kali. 6 termin. 6 termin. Kita pengen nyobain banget dapat yang 1 termin Ya, gitu ya kayak ya, gitu ya. ya. Itulah contohnya kayak gitu. Itu sama kayak tadi. Kayak ya cerutu yang enak yang mana ya, gitu. Yang enak. Jadi kalau film mana yang paling bagus? Ya pas. Iya, pas terima WhatsApp itu atau enggak SMS gitu. Tuh enak banget itu. Minta ampun. Udah bakar aja Kang Dul, yang ini mah dibawa ke rumah. Tapi gila nih, ini gila keren banget. Gua tuh antara seneng dan was-was. Senangnya karena dikasih. Was-wasnya kalau gua kecanduan, anggaran hidup gua nambah mulai sekarang. Hubungi Bapak Ritam. Wah, itu, Ada kok dikit-dikit kok. itu yang bahaya. Hubungi Bapak Ritam. Tapi gini, ini siapapun yang nonton siaran ini, jadi orang cari hidup tuh sebenarnya intinya cuma satu, cari bahagia dia. Berbagai cara dilakukan orang untuk bahagia. Ada yang murah, ada yang mahal. Ada yang aneh, ada yang wajar. Ya. Maksudnya aneh-aneh ya orang melakukan hal-hal aneh, kelewatan mungkin. Kalau saya sebenarnya simple. Kalau saya besok main sigar, itu karena saya suka. Tidak menjadi gaya hidup atau tidak menjadi bahan untuk dipandang orang. Suka kan. Nah, kalau sudah ngomong suka, artinya konsekuensinya kan kita tanggung dong. Budget. Oh, jadi mahal gitu. Tapi lah gua suka ya gitu. Contoh kayak gitu. Sama kayak cangklong. Kang Dul berapa koleksi cangklong? Lupa sekarang lupa lagi di lemari. 50? Masuk. 50 masih? Kurang sih. Oh, sudah Sebagian dikurang-kurangin ya? Tapi yang terbaik semua masih disimpan. Oh iya. Karena itu sudah nggak kebeli sekarang. Katakanlah sekarang 10, tapi aduh, Iya. domba Garut semua, Bro. Enggak, dulu kan belinya murah. Bukan nggak murah sih maksudnya. Nggak murah, Kang. Mahal tapi nggak pakai banget lah. Iya. Artinya gini, kalau dulu kita beli misalkan 1.500 gitu US. Nah, sekarang tiba-tiba cangklong kita dilihat Iya. $6.000 berapa? Nilai tukar mata uangnya sudah Iya, beda. sudah beda jauh. Nah, itu kaget. Ketika kaget itu, kita justru berusaha bagaimana cangklong masuk ke dalam kantong kulit, ke dalam dus, ke terus blister. Kalau bisa jangan disentuh, karena itu mahal banget. Makanya barusan juga saya kasih gimana kalau pakai notaris kayak apa. Iya, sebenarnya harus Pakai notaris gitu. Harus gitu ya benar. Karena gini, ini hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kang Dul sebagai sudah menjadi tokoh punya value. Jadi kalau menurut saya semua cangklong Kang Dul harus disertifikasi. Tanda tangan asli Kang Dul? Sebenarnya. Oh ya. Itu kan sama aja yang pada saat cangklongnya Einstein, karena ada tanda tangan Einstein yang akhirnya sekarang sudah ke cucunya, itu berhasil dilelang di Jerman senilai 6M. Bukan Dunhill loh, Kang. Pipa biasa. Pipa biasa. Gila ya. Kalau motor bisa nggak digitu? Bisa. Tepongnya ditahan tangan, kemudian di pernis gitu bisa. Tapi benar. Ya. Suzuki FR-nya Tinosidin ditandatangan di pameran. Padahal harga motor itu kan paling 5-6 juta rupiah ya. Katanya di pameran laku sampai 50 atau 55 hanya karena ditandatangan. Ya. Dan Pak itu, Habibie. Gitu juga. Iya kan koleksi Mercy-nya gila-gilaan Pak Habibie. Oh iya benar. Wah, kalau Pak Habibie mah udah minta ampun lah itu. Iya, Pak Habibie seperti itu. Gila ya. Jadi nggak nyangka kan kalau ngobrol sama Kang Dul akan ngalor ngidul, bukan ngobrolin musik, cuma semua juga ada. Musik nggak penting.
musik mau usah diobrolin. Musik itu untuk dimainkan. Udah titik gitu. Gue lagi ngobrol yang lain. Cerutu nggak usah diobrolin, diisap. Oke. Oh itu kameranya boleh bikin sini. Sini juga ada. Ini sigar bukan buat diomongin, buat diisap. Musik lo omongin percuma. Musik tuh buat dimainin. Dimainin dan dinikmati. Ya, yang menikmati sama yang kita mainin. Gak usah dibahas. Oh, kita ngobrolin musik. Musik diobrolin gitu. Yang diobrolin tuh tetangga. Tuh. Yang pamer-pamer harta lu obrolin gak apa-apa, bagi-bagi. Emang diobrolkan. Aduh, Kang Dul kenapa tertarik dengan oke. Kang Dul itu penyanyi. Kalau ngomongin guru vokal pasti bentar, ini enak banget. 150.000 brengsek nggak harganya? Gue sih ngari dong kalau keluarin duit sendiri. Itu enggak sih Kang, saya bohong. Itu 300 kan? Bener. Masa lu 1 juta cuma dapat 3 batang? Lu gila. Apalagi yang ini Kang? Wah ini lebih gila. Ini 800.000 per batang. Pasti lebih mahal. 800.000 per batang. Tampangnya beda kelihatan. Nggak ngerti sih, tapi lihat tampangnya kayaknya memang lebih mahal. Ini Kohiba. Sekarang kita ngitung ya. Kalau gua sehari 2 batang, sebulan gua 18 juta. Kayaknya gua mending cicil mobil jadiin Grab. Ya, gitu. Dul, rental mobil. Menghindari beban sigar. Menghindari beban. Tapi boleh lah seminggu sekali. Oh iya. Seminggu sekali. Seru. Saya juga ini udah lama banget lah nyuruh tuh nih ya. Karena Kang Dul aja ini celebrating. Pada saat saya tertentu enak banget. Oh iya. Tapi gini ya, saya bilang, ini komen. Ini saya lagi ngisep. Buat ngobrol, nyangklong lebih enak. Buat ngobrol. Ini buat sendiri. Ini buat sendiri pasti lebih gila nih. Ngelamun, pikir. Nah, terus endingnya tetap yang tadi, yang ada WhatsApp itu tadi. Gitu. Ya, betul, jadi betul. sudah ditransfer, mohon dicek. Itu enak banget. Begitu dibuka, masuk. Itu cerutu. Nggak ada jedanya, lo disedot pengen cepet habis. Maksudnya buka lagi yang baru. Gue punya 5 batang, gue buang. Ya kan? Tetap kayak gitu. Makanya Kang Dul. Enak. Ilmunya bener loh. Satu potong gue rapi. Ya. Jadi ternyata cara motongnya tadi masukin pisau, pelintir lu dikit, baru krek. Yes. Rapi ya. Kedua sebelum dibakar dulu. Ya, Sampai pre-burning. rata. Ini bener loh, rata. Rata. Gue sering sigar tuh mencong-mencong. Mencong, sampai kesini-sini. menyon. Bener. Jadi nggak enak, kayak nggak eksklusif gitu. Nah, Iya, kalau cerutu banyak bahkan orang-orang yang connoisseurs-nya lah ya, itu abunya nggak diketruk Kang. Dia gimana ya? Jadi malah dibiarin aja gitu. Itu nggak jatuh ya? Sebenarnya jatuh, justru kita bisa mengerti kualitas. Ini kan hand roll. Yang punya ini satu merek dengan bungkus yang sama, ini belum tentu konsistensi gulungan bisa sama karena kan handmade. Manusia. Dan ini dari Kuba asli, memang dari sana di roll, akhirnya kena oksidasi, kena aging dan lain-lain. Ini menentukan kualitas. Biasanya semakin panjang kalau kualitasnya bagus dia nggak gampang patah, dan plus pada saat kita menyisakan abu, misalkan udah sampai sini, abunya masih ada, ini jadi adem. Ini kan semakin kesini semakin panas. Nah, tapi pada saat ada bekas abunya, itu jadi adem. Nggak panas. Itu. Oke, berarti nggak usah diketrukin, biarin aja. Kalau cangklong kan pasti. Cangklong Bahkan, tuh dibalikin iya. juga tembakaunya nggak mau jatuh tuh. Itu cangklong. Makanya ini kalau ada anak-anak komunitas sampai dilombain kan. Kalau jatuh, wow, bayarin semuanya. Siapa yang paling panjang bertahan? Iya. Gua berarti mesti gini. Jadi yang jatuh yang bayarin semuanya makanan. Oh sampai gitu? Makanya saya habis 1,5 juta. Gila. Tapi ini keren banget. Ya. Kang Dul, Jangan tiru adegan ini di rumah. Ini mahal. Makanya Kang Dul ngerokok itu tidak berpengaruh, bohong lah. Buat apa? Buat suara, Enggak. buat jenis Kang Dul tidak berpengaruh. Enggak, berpengaruh tuh buat nafas, bukan buat suara. Oh, oke. Ada tarikan-tarikan yang terganggu sebenarnya, apalagi usia gitu, makin larut ya, makin lanjut ya. Ada kalau karakter vokal enggak. Cuma gini. Ternyata kalau kuncinya adalah itu, jangan sampai nggak gerak sama sekali. Jangan sampai nggak gerak sama sekali. Saya dulu kalau nyanyi konser 2 jam, kalau 2 jam berasa agak capek. Kalau 2 jam.
Ya, terus Sekarang enggak tuh. sekarang nggak karena praktis tadi. Turun dari panggung, datang, duduk sebentar, minum air putih, ngerokok, nyaman aja tuh. Langsung merokok loh, langsung merokok, nyaman aja. Ternyata yang jalan kaki tadi memberikan efek yang berbeda. Yang bahaya itu kalau ngerokok terus, penyanyi terus nggak pernah gerak sama sekali, wah, itu pasti hancur. Itu pasti hancur. Makanya gini, saya heran kenapa orang-orang di luar, kita sebut saja Mick Jagger misalnya, Steven Tyler, Aerosmith, umurnya berapa? Coba? Iya. Udah kepala berapa? 70 ya? Kepala 7. Kepala 7 ya? Nonton live-nya coba. Apa bedanya sama dia umur 50? Iya. Mungkin ceritanya ada yang berubah. Iya, Ceritanya iya, ada yang berubah. pasti itu mah power ya Kang ya. Tapi ngelihat dia nyanyi itu sama loh sama itu. Mick Jagger, Rolling Stone. Itu gerak-geriknya dia lari sampai dia nyanyi masih seperti itu. Nah, itu yang saya cari. Kenapa gitu? Karena ketakutan saya juga sama. Ini gue kalau nanti umur 60 bisa nggak sih nyanyi lagu Doel Sumbang yang lama masih seenak dulu gitu loh. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Terus ngobrol Karena maintain. Iya, karena harus tanya beberapa orang. Makanan ya menurut saya sih nggak begitu. Minyak nggak ngaruh. Kalau buat saya ya, nggak tahu kalau buat yang lain. Orang bilang, Disclaimer ya, ini kemampuan tubuh manusia itu berbeda-beda. Jadi Ya. kalau Kang Dul bisa melakukan ini belum tentu bisa dilakukan oleh penyanyi lain. Gitu. Jadi ini yang saya ceritakan pengalaman saya. Makanan apa gorengan segala macam. Buat saya nggak ngaruh. Tetap nyanyi seperti itu. Terus ngerokok juga. Buat saya sampai sekarang nggak ngaruh. Di beberapa lagu yang tinggi banget nadanya itu ada beberapa kerasa. Oh sampai tapi agak sesek itu karena rokok. Nah begitu saya sering jalan kaki itu kayaknya hilang. Kayaknya beres persoalan itu. Gitu. Ya saya ini menceritakan juga dari beberapa tempat bahwa pada saat kita nonton dulu Metallica di 2014 ketiplek Kang, nggak ada yang berubah. Gila. Usia udah Nonton sekarang masih sama kan? masih sama. Gila nggak? Makanya itu yang aneh. Terus gini, perasaan tua itu membuat kita juga tidak jadi bagus. Nah ini nih, Ya, asik Jadi, nih. di Indonesia itu kalau orang disebut usianya lanjut, ada suka ada ucapan gini, udahlah, udah tua. Gitu. Ya. Saya bilang, maaf, pernyataan itu menurut saya jadi dungu gitu kan. Saya bilang itu goblok, pernyataan goblok. Tua itu harus makin gila. Makin gila, makin atraktif, makin energik, dan makin mengkristal. Iya, betul. Makanya gini, contoh misalkan saya jalan sama temen, tiba-tiba saya menggunakan t-shirt, pakai celana pendek, pakai sneakers, topinya dibalik. Pada usia saya udah kepala 5. Terus saya tanya temen, lu kenapa pakai ini? Pakai biasa aja. Enggak Kang, kita kan biasa itu apa? Iya, kita kan udah tua. Gitu kan? Iya kan? Jadi saya bilang ini bukan soal usia, ini soal style, ini soal gaya. Jadi lu salah emang kalau orang tua tiba-tiba dandannya seperti Hip hop atau seperti hip hop. Salahnya di mana? Betul. Nggak ada. Betul. Nah, orang kita berpikiran kalau orang tua itu kemudian terus harus duduk pakai celana kain, pakai batik. Pecinya miring dikit. Itu kan yang parah gitu loh, ya kan? Kedewasaan kan tidak diusul dari situ. Betul. Orang bisa menjadi tua lebih bijaksana, lebih arif, lebih adil, lebih lurus dalam berpikir. Bukan soal pakaian. Kecuali persoalan-persoalan mungkin yang ini soal aurat. Oke lah. Jangan dong kalau udah tua jangan pakai celana pendek karena ada auratnya gitu. Tapi boleh telanjang dada. Nah, mungkin itu ya kan. Laki-laki kan gitu auratnya ada di dengkul misalkan betis bawah lutut dan sampai udel. Sampai udel. Kesannya boleh telanjang kecuali persoalan aurat. Tapi kalau kita ngomong secara umum yang di luar persoalan aurat, terus kenapa kalau tua? Nah, itu perasaan menjadi tua itu membuat kita tidak percaya diri. Itu yang akhirnya jadi mundur. Iya, saya di panggung. Doel Sumbang itu penyanyi lama ya, penyanyi tua ya gitu. Saya bilang, "Iya, terus kenapa?" Saya tidak ingin menjadi orang tua di situ. Karena saya juga menemukan kebohongan pendapat. Contoh gini, Pop Sunda itu yang nonton mang-mang, bibi-bibi orang dewasa. Di lapangan saya tidak menemukan itu. Saya di lapangan menemukan lapisan terdepan adalah anak-anak ABG. Betul. Anak-anak muda yang bawa bendera, malah benderanya ada bendera slang. Ada bendera siapa, Owi segala macam. Lip sync-nya nggak pernah salah. Mulutnya menyanyikan lagu Doel Sumbang dengan benar. Jadi saya pikir
ini berarti mereka mendengarkan dengan baik. Iya. Saya harus menjadi bagian dari Yes. mereka, kan gitu Yes. kan. Nah, kebayang nggak sih kalau kita merasa tua? Lu bukan teman gua. Iya, betul. Lu harusnya di belakang, emak lu yang di depan. Kan rusak. Itu satu bikin gak pede. Betul. Ketika tidak percaya diri, kebayang nggak? Yang turun apa? Stamina. Oh, kita udah nggak pantas cingkrak-cingkrak, orang tua kalem-kalem aja. Nggak bisa. Saya ngelawan itu semua. Iya, betul. Nah, terus saya buktiin di beberapa kali dipertunjukkan. Mereka ngerasa bertemu, ada beberapa orang yang bilang, saya ketemu Dul Sumbang yang tahun 85, 90. Masih ketemu. Kok masih sama ya? Sama. Nah, karena saya menolak itu. Tidak bukan menolak tua, maksudnya menolak tampilan menjadi Betul, tua. betul, Nah, betul. ya hari ini juga saya datang sama celana pendek, Iya, pakai sneaker, betul. pakai oblong. Iya. Ini saya loh. Saya umur berapapun ya saya tuh ini. Yes, Ya setuju kan? sekali. Ya. Dan itu bukan karena keartisan, bukan karena seniman, bukan itu kok Enggak juga. masalahnya kok. Anak saya ada yang senang kalau saya tiba-tiba pakai kaos oblong, pakai doktek. Iya, Suka. Ayah kalau pakai itu kayaknya asik loh. Ada dulu ya waktu zaman dibilang di lubang-lubangin kuping. Ada anak saya cowok yang senang kalau saya pakai giwang gitu. Giwang, ya, ya. gitu. Dari apapun giwangnya. Dia suka karena ngerasa bapaknya adalah sosok yang masih berenergi gitu loh. fashionable. Ya, saya bilang enggak, ini bukan soal itu. Kalau saya ngerasa memang usia itu nggak ngaruh. Yang ngaruh itu ke cara berpikir. Iya, ya kan? iya. Dulu jorok, sekarang nggak berani jorok misalkan. Dulu vulgar, sekarang nggak terlalu berani vulgar karena kita memang ada generasi penerus yang akan mencontoh kita. Kita punya anak, punya mantu, punya cucu segala macam. Tapi kalau style soal pakaian dan lain sebagainya nggak usah. Ya ini makanya saya tadi angkat bahwa apa karena menjadi figur publik akhirnya, dan kebetulan Kang Dul memang ada di dunia entertainment yang akhirnya harus fashionable, atau ini sebenarnya bisa diduplikasi oleh orang-orang, katakanlah Kang Dul usia sekarang 36 kan ya? Ya, mau 37, mau 37. Mau 37. Dengan usia 37 mungkin apa karena mungkin biasa kerja di kantoran menghadapi Mungkin formalitas. Mungkin lingkungan. berpengaruh ya. Saya ingat terakhir nih saya ketemu gitaris hebat Indonesia nih, si Bontot Tohpati. Iya, Bapak. Saya ketemu Jakarta. Tot di mana? Lagi ngopi, kita ngopi yuk. Ya, terus. Bontot itu ngeluarin kalimat yang saya sering dengar kalimat itu, tapi diingatkan sama dia. Sebenarnya orang itu kan begini kan. Dia bergaul dengan siapa, dia setiap hari bersama siapa, maka dia akan menjadi siapa. Kan gitu, saya bilang. Nah, kita yang tua, kalau bergaul sama yang orang-orang tua yang memang pakaiannya menjadi tua, ya akan jadi tua. Anak saya dua kerja di kantor yang biasa berhadapan dengan orang-orang berdasi, berkemeja. Formal. Dia tumbuh seperti itu sekarang. Oh ya. Ya. Yang satu lagi karena dia grafis, dia bertemu dengan orang-orang podcast, dengan orang-orang apa yang rokok elektrik tuh. Ya, vape. Ya, dia lebih tua dari adik-adiknya, tapi dia lebih Setelah muda stylenya. dalam berpakaian, dia jauh lebih muda Oke. karena lingkungannya. Jadi nggak ada yang salah dengan style betul. seperti itu. Itu kalau saya sih ngelihat itu ya. Contoh misalkan apalagi ya yang nah Dul Sumbang tiba-tiba pakai kaos Oasis, pakai kaos Metallica. Ada teman saya yang ketawa. Dul Sumbang kaosnya Metallica. Ya gue suka Metallica, nggak pakai, ya kan? Iya. Contoh lagi, ada orang yang ke rumah saya tanya, Kang Dul tuh kan bikin pop Sunda ya, nyanyi pop Sunda ya, berapa tahun? Wah lama. Berarti tiap hari dengerin pop Sunda. Jawaban saya bikin dia bingung. Enggak pernah. Gue nggak pernah dengerin pop Sunda di mobil ataupun di iPad ya. Enggak Channel pernah. radio pun Iya. bukan pop Sunda. Ini bukan promosi radio, tapi radio saya tuh hampir nggak pernah pindah gelombangnya dari pagi sampai sore. Itu pasti dari KLCBS, ya kan? Iya. Masuk ke mobil pasti ada foreplay. Iya. Artinya banyak banget dengerin musik jazz yang saya nggak tahu persis namanya Iya. siapa. Tapi saya bilang, bagaimana bisa dia bilang dengar musik jazz tiap hari? Saya bilang itu makanya kita harus pintar-pintar pemilahan. Mana untuk kita, mana untuk publik. Iya betul. Ya. Betul. Publik senangnya lagu Dul Sumbang Pangandaran, gua harus kasih itu. Ya, Nggak karena bisa dipakai. pada saat saya yakin seorang pencipta lagu itu pada saat sudah mengeluarkan ciptaannya itu sudah bukan milik dia. Makanya kan Itu milik publik. harus jujur di situ. Kalau kita sudah mengatakan bahwa musik kita adalah komoditi, Iya. adalah industri, adalah dagangan, maka yang harus dipuaskan adalah pembeli, Yes. bukan diri kita. Bukan. Nggak boleh
maaf pakai kata ini, nggak boleh onani, nggak boleh masturbasi. Itu jargon yang luar biasa. Kita senang sendiri, happy sendiri, wah masturbasi sampai orgasme sendiri. Penontonnya bingung. Gua kagak. Nah, ngeunah sorangan. Urang teu ngarti lah najo naon teh tadi teu ngarti. Nah itu dablek menurut saya gitu. Itu curang. Kita nggak boleh curang. betul. Kecuali lu main musik untuk diri lu, Iya. tapi jangan nuntut orang suka. Iya, betul. Kalau saya emang jujur dari Jangan dulu, mengeluh Iya. pada saat nggak laku, nggak usah mengeluh. Saya main musik untuk kesenangan saya, tetapi berharap musik itu juga mendatangkan kesenangan bukan hanya batin, tapi juga lahir, artinya materi, finansial. Nah, ketika kita bicara soal finansial, pasti akan bicara soal, oh ini harus didagangin, ya kan? Komersial. Harus komersil. Pembeli utama kita adalah eksekutif produser Iya, atau major betul, label. betul. Dia adalah pembeli pertama. Betul. Nah, kemudian ada konsumen lain itu melalui medianya dia. Nah, jadi nggak bisa dong gua ngerapin keinginan sendiri untuk kepentingan orang lain. Yes, Jadi betul. Dul Sumbang mendengarkan apa, kemudian Dul Sumbang membuat apa, ya berbeda jauh. Guys, jangan onani. Jangan.